Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini yang kemarin belum sempat mengikuti secara daring dan karena ada gangguan sinyal ya, ingin saya sampaikan kembali bahwa perkuliahan hukum dan kebijakan publik yang diampu oleh Bapak Iksan dan juga Bapak Samian, kebetulan saya dengan beliau satu tim, jadi ingin saya sampaikan bahwa perkuliahan hukum dan kebijakan publik ini perlu saya sampaikan di awal pertemuan yang ingin saya diskusikan bersama, tentunya mengenai selama perkuliahan berlangsung ya. Jadi jangan lupa info-info terkait dengan perkuliahan jangan lupa kunjungi di channel Kang Sam Official di YouTube ya. Kemudian jangan lupa like, subscribe, dan juga ikuti sampai selesai, jadi nanti biar tidak gagal paham ya. Semoga apa yang nanti saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk seluruh mahasiswa, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Pekalongan dan bagi seluruh mahasiswa yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa mekanisme selama perkuliahan berlangsung hukum dan kebijakan publik. Tapi sebelum saya ke penyampaian secara teknisnya nanti, perlu saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Ada pepatah mengatakan nggak kenal maka nggak sayang ya. Nama saya Dr. Samian SHMH. Kebetulan saya sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Pekalongan mengampu mata kuliah hukum dan kebijakan publik dan juga pengantar hukum Indonesia, kemudian hukum ketenagakerjaan dan juga pendidikan kewarganegaraan di D3 Farmasi ya. Jadi selama perkuliahan berlangsung ya, di semester dasar ini mata kuliah yang saya ampu yang tadi sudah saya sampaikan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan. Kemudian mengenai nanti kajian hukum dan kebijakan publik yang perlu kita persiapkan bersama-sama, tentunya nanti yang awal nanti kita akan berbicara mengenai kontrak perkuliahan. Nah, tentu nanti di kajian yang pertama kita akan membahas bagaimana pemahaman dasar hukum dan kebijakan publik ini harus kita ketahui bersama-sama ya, supaya nanti ini akan menjadi bekal, menjadi bahan referensi bagi kalian semua agar perkuliahan ini nanti akan bisa berjalan dengan baik ya. Kemudian esensi kebijakan publik itu nanti di pertemuan yang ketiga ya. Ya, kemudian perencanaan kebijakan publik, kemudian perumusan kebijakan publik, kemudian model pembentukan kebijakan publik. Kemudian di pertemuan yang ke-8 nanti UTS ya. Kemudian kajian selanjutnya setelah UTS tentunya berkaitan dengan teori-teori dalam pengambilan keputusan, kemudian hukum sebagai sarana kebijakan publik,
kemudian implementasi kebijakan publik dan juga evaluasi kebijakan publik. Nah, selanjutnya di pertemuan yang ke-16 nanti UAS. Nah, tentunya saya dengan Pak Iksan nanti kebetulan beliau mengamanai saya di awal perkuliahan ini, tentunya setelah UTS nanti akan dilanjutkan oleh beliau Bapak Iksan. Kemudian sebagai referensi, silahkan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum beberapa referensi yang bisa dijadikan sebagai referensi selama perkuliahan hukum kebijakan publik, ya, hukum dan kebijakan publik ini dari Profesor Dr. Haji Muhsin, kemudian ada dari Bambang Sugono, ya, kemudian ada Profesor Dr. Anis Budi Winarno, kemudian Prof. Muklis, kemudian ada Samudra Wibawa, kemudian ada Solihin Abdul Wahab, kemudian ada M. Irfan Islami, kemudian ada Profesor Dr. M. Soli Lubis, ya, kemudian ada juga dari Dr. Haji Suratman SH MHum dan Merekan, ya. Kemudian ini akan dijadikan sebagai referensi untuk selama perkuliahan berlangsung, dan juga berkaitan dengan undang-undang yang nanti kita gunakan yang berkaitan dengan hukum dan kebijakan publik. Silakan di download, atau misalnya mau, atau kalau yang sudah ada silahkan nanti dibuat tambahan referensi selama perkuliahan, mengikuti perkuliahan hukum dan kebijakan publik, ya. Itu beberapa referensi yang perlu diketahui seluruh mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, nanti bagaimana untuk mengenai penilaian, tentunya di penilaian nanti saya terapkan yang pertama yang terkait dengan kehadiran. Nah, jadi persentasenya ada 10%, tapi saya berharap seluruh mahasiswa jangan menyepelekan hal prosentasenya yang kecil ini. Nah, setidaknya 75% dari seluruh mahasiswa ini bisa terpenuhi minimal itu, ya. Syukur-syukur bisa maksimal sampai selesai. Nah, itu yang saya harapkan selama perkuliahan berlangsung mengikuti hukum dan kebijakan publik, ya. Kemudian tugas, ya, tugas-tugas nanti juga silahkan dikerjakan, ya. Apakah tugas dari saya, tugas dari dosen-dosen yang lain, ini sangat penting. Nah, kalau kalian ini bisa memenuhi semua, tentu ini akan memudahkan kalian untuk lulus tepat waktu. Nah, tentunya lulus tepat waktu ini juga sangat penting sekali, karena nanti tidak akan membebani fakultas. Nah, kalau kalian menginginkan Fakultas Hukum nanti kedepannya menjadi fakultas unggulan, yang terakreditasi unggulan, nah ini saya berharap kerjasama yang baik ini saya harapkan dari seluruh mahasiswa Fakultas Hukum, sehingga selama pelaksanaan perkuliahan berlangsung juga diikuti dengan baik. Nah, apapun ada persoalan apapun, baik itu pribadi atau mungkin dengan masalah pribadi, ya, itu tentu lebih baik diklarifikasi, lebih baik dicari solusinya agar tidak terjadi di kemudian hari penyesalan, ya. Kemudian selanjutnya ujian tengah semester 30%. Nah, ini saya harap dari beberapa tahapan ini juga harus berjalan dengan baik. Jangan sampai UTS atau ujian tengah semester ini tidak dikerjakan, ya. Kemudian ada ujian akhir semester. Nah, ini ya, ujian-ujian ini juga dilaksanakan dengan baik ketika ingin mencapai penilaian yang baik, tentunya dari mulai kehadiran, tugas, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, ini akan
dijadikan sebagai evaluasi penilaian, karena di satu sisi kehadiran kalian ini sangat penting sekali ketika selama perkuliahan berlangsung. Jadi ada beberapa catatan, ada keaktifan dari kalian semua, ini yang akan menunjang penilaian kalian. Saya harap sih nanti selama perkuliahan ini nanti akan diikuti dengan baik ya. Itu yang berkaitan dengan penilaian. Nah, sekarang eh, itu beberapa dari beberapa teknis tadi dan beberapa kajian yang sudah saya sampaikan. Nah, ini kalau kita berbicara mengenai kebijakan publik, ini memang sangat penting ya, karena ini sering kita jumpai sebenarnya kan gitu. Nah, apa kebijakan publik itu kan? Apa kebijakan publik ya? Terus mengapa kebijakan publik? Mengapa kebijakan publik ini urgen ya? Nah, ini kan harus kita pelajari bersama ya, harus kita sikapi bersama ini sebagai stimulus, sehingga nanti ketika ada kebijakan-kebijakan yang apakah itu dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah, nah ini akan menjadi apa namanya, menjadi masukan ya, menjadi eh, kajian bagi seluruh mahasiswa. Nah, ini perlu kita diskusikan, perlu kita bahas supaya kita benar-benar memahami kebijakan-kebijakan yang sudah keluar ini bisa nanti tepat waktu. Syukur-syukur nanti kalau kalian yang sudah terlibat di dalam pembuat kebijakan, tentunya ini saya berharapkan juga harus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, ini sangat penting sekali. Ketika membuat suatu kebijakan ini harus didasari dengan nilai-nilai Pancasila, ini nanti akan kebijakan yang bisa seimbang ya, bisa selaras sesuai dengan keinginan dari masyarakat juga. Nah, ini kalau kita berbicara dunia ya, dunia tentunya ini ada beberapa eh, beberapa aksi-aksi ya yang selama ini tentu ada problem-problem yang memang harus ini ya disikapi bersama ya. Mungkin ini masalah kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak dan sebagainya. Nah, ini tentunya saya arahkan kepada seluruh mahasiswa. Jadi ketika apakah ini benar, apakah ini tepat? Nah, tentunya kalian sebagai mahasiswa Fakultas Hukum tentunya harus tanggap, harus bijak dalam mensikapi sesuatu yang terjadi di sekitaran kita. Kemudian termasuk kasus-kasus ya, ini mungkin sudah pernah mendengarkan seperti ini ya, kasus-kasus sampai kelaparan, sampai, nah ini tentu ini juga kita juga bisa mengkaji kebijakan-kebijakan yang sudah berlaku ya, yang sudah berlangsung di negara yang kita cintai ini. Jangan sampai ini kita yang membuat kebijakan nanti ini terjadi di negeri kita ini ya. Nah, ini memang menjadi suatu motivasi bagi kita semua sebagai seorang lulusan, nanti diharapkan lulusan dari Fakultas Hukum ini nanti bisa memberikan masukan-masukan ketika sudah menduduki di suatu jabatan. Tentu ini ketika membuat suatu kebijakan ini harus berpihak kepada seluruh masyarakat bawah juga, jangan sampai hanya mementingkan masyarakat atas ya, masyarakat yang mempunyai power ya, mempunyai berpihak kepada masyarakat yang ini ya, yang lebih kaya dan tidak pernah memperhatikan masyarakat yang bawah. Jangan sampai ini terjadi di negara yang kita cintai ini. Sebenarnya negara ini kan negara yang kita cintai ini, negara Republik Indonesia ini kan banyak
sumber daya alam yang bisa kita kelola, perlu kita manfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, lalu untuk Indonesia ya, untuk Indonesia sendiri itu bagaimana kan ini? Nah, tentunya untuk Indonesia itu sendiri ya, ini juga banyak yang terjadi suatu kebijakan-kebijakan, apakah berpihak kepada masyarakat atau berpihak kepada para elit-elit ya, atau berpihak kepada kalangan atas. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kita sebagai mahasiswa Fakultas Hukum ini juga harus berpikir sampai ke arah situ. Jangan sampai nanti ketika sudah lulus dari Fakultas Hukum, lalu mengikuti apa yang sudah terjadi, yang sudah lama terbiasa ya, untuk membuat kebijakan-kebijakan hanya untuk mementingkan diri sendiri. Nah, ini saya tidak harapkan dari kalian semua. Ini nanti akan sia-sia. Nah, kemudian apa solusinya ketika sudah terjadi ya di di negara yang kita cintai ini? Solusinya apa? Kemudian eh, apa namanya? eh, terus kemudian ini apa yang harus kita butuhkan untuk mencapai solusi itu kan itu. Nah, memahami kebijakan publik ya, definisi kalau menurut ahli ya, sebenarnya kebijakan publik ini purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern. Tentu saja tidak disengaja, tindakan disengaja diikuti oleh aktor atau satu set aktor yang berusaha dengan masalah atau masalah ya. Nah, kebijakan atau kebijaksanaan ini tentunya kearifan ya, sumber berbagai pilihan ya. Ini kalau di sumber negatif, tentu kebijaksanaannya cara atau alat memecahkan masalah berbentuk negatif ya kan. Kemudian kalau kebijaksanaan sesuai dengan kearifan ya, tentunya pilihan terbaik dalam memecahkan masalah berdasarkan hati nurani secara etik dan moral mengikat. Nah, tentunya kebijaksanaan pilihan terbaik dalam batas kompetensi dan secara formasi mengikat ya. Kemudian ciri-ciri kebijakan publik ini kalau menurut Solikin Abdul Wahab, ini kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Nah, kebijakan sebenarnya tidak serta-merta dapat dibedakan dari administrasi. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Kemudian, kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai. Nah, ini tentunya setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu, baik eksplisit maupun implisit. Nah, ini tentunya ya kalau menurut Solihin Abdul Wahab ini juga sangat penting sekali ya untuk kita kaji bersama. Nah, kemudian kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Nah, kemudian kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intraorganisasi. Apakah organisasi yang ada di pemerintahan ya ataupun di luar pemerintahan. Ya, ini sebenarnya memang sangat penting hubungan yang bersifat antar organisasi. Kemudian kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah. Jadi kalau peran-peran pemerintah ini ketika mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang yang
ini akan dijadikan sebagai peran ya untuk lembaga-lembaga dalam menangani masalah ya. Tentunya ini kalau bisa berjalan dengan baik, tentu ini akan bisa menjadi kebanggaan, bisa menjadi kebahagiaan bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Jangan sampai kebijakan antar lembaga pemerintahan ini justru malah tumpang tindih dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Nah, kalau kita bisa bisa menarik ya, bahwa yang duduk di atas ini tentunya dulunya adalah dimulai dari proses dari pemilihan, hak sepenuhnya adalah hak dari masyarakat. Nah, ketika yang dari masyarakat ini tidak diperhatikan, nah ini akan terjadi hal-hal yang nanti tidak diinginkan. Nah, tentunya saya berharap yang membuat kebijakan ini juga harus benar-benar dalam kajian yang serius ya, terutama di lembaga-lembaga pemerintah yang mana mempunyai wewenang-wewenang yang mempunyai wewenang masing-masing, tentunya harus dijalankan dengan baik, tapi eh, harus dikaji dengan baik sehingga yang dikeluarkan kebijakan itu nanti bisa eh, balance ya, bisa seimbang. Kemudian kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subjektif ya. Ini sangat penting sekali. Tentu dalam perumusannya juga harus dirumuskan terlebih dahulu gitu loh. Nah, kira-kira kalau membuat kebijakan seperti A, B, C ini apakah nanti sudah tepat atau belum? Nah, jangan sampai hanya asal-asalan dan hanya kebijakan yang dikeluarkan ini hanya kebijakan yang pesanan-pesanan. Nah, ini jangan sampai terjadi ya. Ini akan menjadi dampak yang luar biasa. Nah, jenis kebijakan publik kalau menurut James Alderson, kebijakan substantif versus kebijakan prosedural. Kemudian kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif. Nah, kemudian kebijakan material versus kebijakan simbolis. Kemudian kebijakan yang berhubungan dengan barang umum atau public goods dan barang privat atau private goods. Nah, ini apa yang dimaksud dengan kebijakan substansif versus kebijakan prosedural, kemudian kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif. Nah, atau kebijakan material versus kebijakan simbolis ini nanti kita akan diskusikan ya, nanti akan kita bedah bersama-sama ya. Kemudian kebijakan yang berhubungan dengan barang umum publik atau public goods dan barang privat goods. Nah, ini kalau menurut James Alderson jenis kebijakan publik. Kemudian kalau jenis kebijakan publik menurut Solikin Abdul Wahab, policy demand, kemudian policy discussion, kemudian policy statement, kemudian policy outputs, kemudian policy outcome. Nah, ini kalau menurut Solikin Abdul Wahab. Nah, kebijakan publik ya sama dengan politik pemerintahan, administrasi publik. Jadi dari politik ya, politik atau power atau kebijaksanaan ya, politik ini tentunya dari sumber daya ya, sumber daya ini harus imbal balik ya, politik atau power dan dengan kebijaksanaan. Kemudian implementasi kebijakan ya, tentunya kekuatannya itu untuk mengimplementasikan kebijakan itu. Kemudian struktur birokrasi, nah ini sangat penting sekali dari terus kemudian sikap ya, kemudian administrasi publik ya.
Nah, ini tentunya dari struktur birokrasi dengan sikap ini eh, apa namanya harus sinkron ya. Jadi pemerintahan termasuk dari administrasi. Nah, ini selalu berkaitan ini sikap terus kemudian pemerintahan dan administrasi publik ini selalu berkaitan ya, termasuk dalam mengimplementasikan kebijakan. Nah, sistem kebijakan publik stakeholder ini dari pemerintah, DPR, pengusaha, LSM, profesional. Lalu lingkungan kebijakan ini perdagangan global, nasionalisme ekonomi, potensi alam dan sosial. Kemudian kebijakan publik ini pemberdayaan UKM. Nah, ini kalau dilihat dari sistem kebijakan publik. Kemudian ruang lingkup kebijakan publik ya tentunya dari tindakan yang dari akademisi ya, ini juga harus dilakukan tindakan, kemudian dari media, bisnis ya, tentunya kemudian dari masyarakat, sehingga nanti dari pemerintah dan parpol ini akan eh, mewujudkan nanti kesejahteraan masyarakat, apakah itu dari LSM atau internasional ya. Nah, ini supaya nanti dari tindakan para akademisi dan media, bisnis, masyarakat ini juga nanti akan bisa mewujudkan dari pemerintahan atau parpol nanti bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian apa produk kebijakan, untuk apa dan siapa? Nah, ini kan yang menimbulkan pertanyaan. Nah, tentunya ketika membuat produk kebijakan ini kan untuk kepentingan siapa? Nah, apakah itu kepentingan untuk masyarakat secara umum ataukah hanya untuk kepentingan para elit-elit, para penguasa atau para yang punya duit ya, misalnya di negeri yang kita cintai ini. Nah, ketika itu diabaikan dalam membuat kebijakan, ini akan menjadi suatu masalah yang nanti akan dihadapi oleh pembuat kebijakan. Siap nggak untuk ketika sudah produk kebijakan itu sudah dikeluarkan. Nah, jangan sampai tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada perumusan yang baik, sehingga nanti dalam membuat suatu kebijakan ini akan menimbulkan persoalan yang sangat luar biasa. Nah, arah dan produk kebijakan publik tentu arah ini diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat ya, kesejahteraan masyarakat, kepentingan elit, kepentingan internasional, kepentingan aktor bisnis. Ini arah dan produk kebijakan publik. Nah, apakah itu arah untuk kesejahteraan masyarakat, ataukah untuk kepentingan elit, ataukah untuk kepentingan internasional, ataukah untuk kepentingan aktor bisnis? Nah, kebijakan publik dan renstra pembangunan, eh, rasionalitas atau doktrin ini kalau kita mau konsisten ya, rasionalitas atau perilaku atau pelaksanaannya, kalau dilihat dari rasionalitas doktrin ini tentunya dari filosofis atau ide dasar, kemudian visi, misi, tujuan, target atau sasaran, terus kemudian kebijakan. Nah, ini secara rasionalitasnya dari program, proyek atau standar operating prosedur ini akan mewujud tentunya ini akan keluar protap, juklak dan juknis. Nah, nanti akan bisa terarah dengan baik. Nah, oke, sampai di sini kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih, dan apabila nanti ada yang mau bertanya silahkan nanti ditanyakan di kolom di bawah, agar selama perkuliahan berlangsung, perkuliahan berjalan ini nanti bisa memberikan
manfaat, memberikan masukan-masukan khususnya bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di sekitaran kita. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.